Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la ilaha illa huwa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Al-Mujadid yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita selepas sholat subuh kita lanjutkan dengan duduk bersama sampai nanti mungkin waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kita umatnya supaya diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi spesial khusus di setiap subuh itu berdoa ditujukan untuk kita semua yang bisa menghidupkan waktu-waktu subuh seperti kita hari ini, insyaallah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu subuh. Oleh karenanya orang-orang yang bisa menghidupkan waktu-waktu subuh itu pasti hidupnya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya pasti berkah. Dan insyaallah pada kajian subuh kali ini kita akan mengkaji sosok yang manusia terbaik yang telah Allah hadirkan di muka bumi ini. Sosok yang sepanjang kehidupannya itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu ada satu ayat, tidak pernah Allah bersumpah dengan umur kecuali dengan umurnya Rasulullah SAW. Jadi di dalam Al-Quran itu ada satu ayat. Ini menguatkan kita betapa kalau kita ingin hidup kita ini berkualitas, hidup kita ini berkah, maka sudah Allah sediakan, sudah Allah persiapkan contoh yang harus kita teladaninya, yaitu Rasulullah SAW. Jadi bahkan Allah pun tadi bersumpah dengan umur. Seringkali kita dalam Al-Quran yang kita jumpai Allah bersumpah dengan apa saja? Yang kita kenal, Allah pernah bersumpah dengan apa aja? Dengan matahari, ya, wasyamsi, dengan matahari. Kemudian apa lagi? Duha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Apa lagi? Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu. Dan masya Allah ternyata ada satu-satunya manusia umurnya saja itu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. La umruka fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad. Coba bayangkan. Jadi Allah saja bersumpah dengan umurnya Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, karena tadi di sepanjang episode kehidupan Nabi dan sejak lahir, bahkan nanti kita akan sampaikan peristiwa sebelum lahir, kemudian lahir, terus itu mengandung banyak sekali hikmah kebaikan untuk kehidupan kita. Ya, masa anak-anak Nabi itu juga banyak sekali pelajaran hikmah yang harus kita kaji, ya. Masa apa lagi? Masa anak apa? Masa remaja. Bahkan nanti kita melihat kalau fase usia Nabi itu ada yang menyebutkan dari usia 9 nanti Nabi sudah luar biasa mandirinya. Nabi harus usia 9 itu udah
Ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 11 ya. 9 itu Nabi sudah ngurus apa namanya itu? Ngangon domba, apa ngangon domba teh? Ngembala kambing. Karena itu juga luar biasa dikaji oleh para ulama. Kenapa ya bukan hanya Rasulullah SAW, kenapa ya para nabi itu harus mengembala kambing? Itu oleh para ulama itu dikaji betul tuh. Apa sih hikmah di balik itu? Dan ini luar biasa. Ya. Masa remaja, kemudian nanti sudah diajak berdagang ke Syam dan seterusnya. Di masa lengkap semua. Jadi ini sosok yang paling ideal yang tidak ditemukan di sosok-sosok yang lain. Kalau berbicara tentang sosok siapa? Suami yang terbaik. Nah itu juga melekat pada diri Nabi SAW, sudah terbukti. Ya, kalau bapak-bapak kan sanggupnya mengayomi satu ya. Ini Nabi sampai berapa bu kemarin yang ikut kajian Ummahatul Mukminin yang sampai 2 tahun kita bahas itu. Luar biasa. Dengan sebegitu banyaknya Nabi SAW bisa berlaku adil, bisa menata rumah tangga dengan begitu baiknya. Untuk mencari sosok ayah yang paling ideal, Nabi SAW, sosok ayah yang luar biasa. Nanti kita juga akan bahas ada segmentasi Nabi SAW sebagai ayah. Apalagi tadi disebutkan juga oleh Bang Hamdi tadi apa? Sosok sebagai apa lagi? Belum lagi beliau juga berniaga ya. Kan Rasulullah juga punya pasar nanti ya. Masih agak jauh sebetulnya. Kebiasaan Nabi itu dari waktu zuhur sampai asar itu beliau mengecek pasar. Jadi nanti juga ada sesi kita akan membahas bagaimana sih 24 jamnya Nabi dari sejak bangun tidur sampai kita akan mendapati itu dari pada zuhur sampai asar itu kebiasaan Nabi, aktivitas Nabi itu adalah mengecek pasar. Nah, seperti itu jadi lengkap. Kalau berbicara pemimpin, luar biasa lagi Nabi SAW. Ini Nabi itu sosok kalau ada sesuatu yang susah, maka dia selalu yang terdepan. Ini yang mengungkapkan Ali bin Abi Thalib, orang yang paling kenal ya dengan Ali ya. Ali kan sosok yang heroik, sosok yang kuat. Tapi komentar beliau itu, kata beliau, ketika kami dalam kondisi ketakutan dalam suatu peperangan, maka semua kami berlindung di belakang atau di balik badan Nabi SAW. Jadi pemimpin yang terbaik seperti itu. Dan giliran kalau ada sesuatu yang menyenangkan, maka Nabi nanti belakangan menikmatinya. Itu yang mengungkapkan siapa? Ali bin Abi Thalib, sosok yang kuat. Sosok yang kuat itu memberikan penuturan yang luar biasa terkait tentang Rasulullah SAW. Jadi ini sosok yang ideal. Apalagi Nabi sebagai apa? Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai lengkap sudah. Dan ini tidak ditemukan pada sosok yang lain begitu. Ada nggak yang sosoknya seideal Nabi SAW? Ya, siapa misalkan? Nggak ada. Kita mau mengambil teladan contoh misalkan kepada Nabi Isa alaihissalam misalkan. Bisa nggak kita mengambil hikmah pelajaran Nabi Isa sebagai suami? Nggak bisa. Nabi Isa belum menikah, belum. Nabi Isa barrafa'ahullah ilaih. Nabi Isa diangkat. Tapi nanti ada saatnya Nabi Isa diturunkan lagi ke bumi. Dan saat ketika diangkat itu Nabi Isa belum pernah menikah. Jadi Nabi Isa nggak lengkap gitu ya kalau kita mau meneladani Nabi Isa dari sosok sebagai seorang suami. Dari sosok ayah apalagi ya, Nabi Isa belum menikah ya. Jadi sekali lagi sosok ini yang benar-benar ideal, sosok yang terbaik yang pernah Allah hadirkan ke muka bumi ini, yaitu sosok siapa? Rasulullah SAW. Maka Allah pun bersumpah dengan umur ya. La umruka fi sakratihim ya'mahun. Kenapa? Karena sepanjang kehidupan Nabi SAW, seluruh episode kehidupan Nabi dari sejak bayi lahir, dari sejak anak-anak itu mendulang banyak sekali hikmah pelajaran untuk kita, kehidupan manusia ya. Jadi kalau kata para ulama, kalau kita ingin hidupnya berkualitas, hidupnya berkah, maka tidak ada cara lain kecuali adalah dengan mengkaji,
meneladani kehidupan sirah Nabi SAW, kehidupan Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, mempelajari sirah ini ada sesuatu yang sangat-sangat penting dalam agama kita ini. Dan para ulama dulu itu memberikan perhatian yang ihtimamnya, perhatiannya kepada sirah ini itu sangat nampak begitu jelas. Para ulama memberikan perhatiannya terhadap sirah Nabi SAW. Saya mencoba menukil ini untuk menguatkan kita seberapa penting sih kita ini mempelajari sirah Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW. Banyak, tapi saya coba merangkum beberapa saja dari ulama-ulama yang masyhur lah ya, yang namanya tidak asing di telinga kita begitu ya. Ini saya yang pertama menukil pendapatnya dari Ali bin Al-Husain, atau dikenalnya dengan nama Ali Zainal Abidin. Pernah dengar nama Zainal Abidin? Zainal Abidin Ali bin Husain. Jadi berarti siapanya Nabi? Husain itu siapanya Nabi? Cucu. Nah, ini anaknya Husain. Berarti apa? Setelah cucu apa? Cicit ya. Cicitnya langsung Rasulullah SAW. Nah, ini yang komentar cicitnya, yang biasanya orang manggilnya Zainal Abidin biasanya. Sering lah ya kita dengar para ulama menyebutkan Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Apa pendapat beliau tentang pentingnya kita mempelajari sirah Nabi, sejarah Nabi? Ya, ini mungkin untuk semakin menguatkan kita ya, untuk mendorong kita ternyata penting ya belajar sirah ini. Kata beliau begini, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratu minal Qur'an. Kata beliau, dulu, nah ini kan generasi-generasi terbaik ya. Maksudnya generasi-generasi terbaik, generasi umat terbaik lah gitu ya. Itu punya mereka berkomentar begini, dulu itu kami ya diajari tentang ya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajari Al-Qur'an. Sekali lagi ya, ini jadi dulu generasi terbaik, generasi pertama ya, generasi terbaik umat ini, ternyata dua hal yang diajarkan oleh orang tua mereka, oleh guru-guru mereka. Yang pertama tadi apa? Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Sirah Nabi. Karena dalam sirah Nabi juga di sana mengandung unsur akhlak, adab dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi kata Ali Zainal Abidin, kami diajari sirah Nabi, sirah perjalanan hidup Nabi itu sebagaimana kami mendapatkan ilmu Al-Quran. Kan kalau kita lihat sekarang di TPA, di mana lagi, di masjid-masjid kan, yang selalu diajarkan itu apa? Baca Quran, Al-Quran, seperti itu. Nah, satu lagi berarti kalau kita ingin melihat kurikulum pendidikan, sehingga kita melihat lahir sosok-sosok hebat kan, ya, sosok-sosok hebat yang luar biasa. Ini menjadi PR buat kita sebagai orang tua begitu ya. Oh, pantesan kalau kita melihat generasi dulu itu di usia belasan itu sudah menghasilkan karya atau keberaniannya yang luar biasa. Contoh misalkan siapa? Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ketika melihat orang-orang dewasa pada ikut perang, mendaftar perang, ikut bersama dengan Nabi SAW, maka saat itu muncul tuh, ini luar biasa, usianya masih belum memenuhi syarat untuk bisa mengikuti Nabi SAW waktu itu, sampai-sampai dia harus, supaya saking ingin waktu ketika ada suatu peperangan misalkan, jadi Nabi waktu itu mengukur tinggi badan. Jadi ada batas tinggi apa? Seperti kalau masuk mana kan suka ada diukur tinggi badan tuh. Masuk tentara misalkan kan ya, tinggi badannya diukur ya.
Jadi misalkan Nabi nanti membentangkan tali, kalau kepalanya belum nyentuh itu kepala, itu nggak bisa ikut perang tuh. Jadi ini kebayang nggak? Berarti dulu anak-anak di zaman dulu itu luar biasa begitu ya. Di usia mereka seperti itu ingin berkontribusi gitulah ya, ingin memberikan yang terbaik untuk agama Islam. Sampai Abdullah bin Umar tuh ini kalau bahasa Sunda mah jengke, apa bahasa Indonesianya jengke tuh? Jingjit. Sampai Rasulullah tersenyum. Kenapa tersenyum? Iya, melihat ada anak saking semangatnya pengen ikut berjuang bersama dengan Nabi, tapi belum memenuhi syarat dari sisi tinggi badan gitu kelihatan. Maka Rasul tersenyum, kata Abdullah bin Umar, belum saatnya engkau bisa ikut, mundur ke belakang. Jadi ikut ngantri. Jadi sedih tuh, ya nggak bisa ikut. Oh, luar biasa ya. Jadi ini generasi-generasi ya. Jadi penting kita memperkenalkan sirah Nabi, sebagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita tahfiz Al-Quran, kemudian hafalan-hafalan pendek Al-Quran gitu. Di samping itu juga penting kita memperkenalkan kepada mereka tentang sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi SAW. Dan ini miris sekali sekarang kita, ini tantangannya luar biasa ya, mendidik anak kita di zaman sekarang ini luar biasa. Kenapa? Karena saat ini memang ada upaya-upaya untuk mengaburkan gitu ya, untuk mengalihkan supaya anak-anak kita ini idolanya itu beralih bukan lagi kepada Nabi, kepada para sahabat Nabi. Maka kemudian dibuatlah sekarang icon-icon seperti superhero begitu kan ya. Sehingga kalau ditanya sekarang anak-anak kita atau mungkin juga kita mungkin gitu ya, kalau disebutkan nama misalkan gitu ya, sahabat Nabi, mungkin kita rada loading heula begitu ya. Tapi begitu disebutkan Spiderman, superhero itu apa aja? Wah, tawadu ya, tersenyum ya. Tawadu ya. Mau disebutin takutnya tahu gitu ya. Ya kenyataan lah hari ini anak-anak kita ya, kalau ditanya coba bayangkan. Jadi ternyata ini tantangan tersendiri begitu ya. Anak-anak kita hari ini jadi idolanya justru dialihkan, memang didesain begitu ya, supaya apa? Supaya mereka lupa dengan kisah-kisah kehebatan yang pernah ada, sosoknya ada, tidak fiktif seperti Batman. Emang ada yang aslinya begitu, maksudnya sosok, kan itu sosok-sosok yang fiktif ya. Ya, kalau sahabat Nabi itu jelas benar-benar ada. Jadi ini PR kita kalau kita ingin, kata para ulama, kalau kita ingin menghadirkan kembali, melahirkan kembali sosok-sosok yang hebat seperti sosok anak-anak dulu di zaman Nabi SAW, di generasi awal umat Islam yang hebat kan ya, pemberani. Sekarang luar biasa anak-anak sekarang, pemberani apa penakut ya, karena sudah di sosok-sosok apa, imajinasinya apa sekarang, hantu apa di Indonesia ya, kuntilanak segala macam yang jelas-jelas nggak ada begitu ya. Jadi dengan sendirinya itu dia takut seperti itu. Nah ini PR buat kita luar biasa sebagai orang tua untuk kembali di samping mengajarkan Al-Quran, karena ternyata generasi dulu, kata Ali, kenapa generasi waktu itu generasinya hebat-hebat? Karena yang diajarinya dua, satu apa? Al-Quran, yang kedua apa? Sirah Nabi. Karena nanti tadi di sirah Nabi itu kita akan mendapati nanti banyak sekali ilmu-ilmu tentang akhlak. Bagaimana Rasulullah itu kalau mau berangkat ke suatu urusan itu, Nabi kalau melihat anak kecil, Nabi turun dulu, lalu kemudian diusap kepalanya, lalu kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Jadi kemudian bagaimana nanti tentang mencium tangan begitu, itu juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi mengajarkan bagaimana sopan santun kita kepada orang yang lebih tua dan seterusnya, itu akan nampak ya. Kalau Rasulullah kan berbicara dengan anak kecil, Rasulullah membungkukkan badannya sejajar dengan anak kecil yang diajak bicaranya, kan luar biasa itu. Sesuatu yang luar biasa, pendidikan moral yang luar biasa. Dan itu semua ada dalam episode kehidupan Nabi SAW ya.
Ini pendapat siapa tadi? Ali Zainal Abidin. Jadi kami dulu diajarkan sejarah Nabi seperti ketika kami mendapati ilmu tentang Al-Quran. Kemudian Ibnu Abbas. Nah ini Ibnu Abbas ya, semua kita sering dengar ya nama Ibnu Abbas. Apa yang terlintas kalau disebut nama Ibnu Abbas? Tapi sering ya kita dengar Ibnu Abbas ya. Yang terlintas oleh bapak-bapak apa Ibnu Abbas? Spesialis di bidang apa? Ibnu Abbas itu spesialis di bidang tafsir Al-Quran. Seorang mufassir, rajumul Quran. Ya, Ibnu Abbas itu. Tapi beliau itu, ini ada penuturan dari sahabat Nabi Ubaidillah bin Utbah, walaqad kunna nahduru indahu fayuhaddatsuna al-'ashiyata kullaha fil maghazi. Itu pernah kami ini mendatangi pengajiannya siapa? Pengajiannya Ibnu Abbas. Dan di setiap sore hari itu menghabiskan waktu sorenya Ibnu Abbas itu mengkaji sirah Nabi SAW. Ibnu Abbas itu pakar tafsir Al-Quran, mufassir, ya, orang yang paling faham terhadap tentang Al-Quran, ya kan ya. Tapi beliau kalau di setiap sore hari itu waktunya itu dihabiskan untuk mengkaji. Jadi kajian taklimnya itu kalau sore hari Ibnu Abbas itu khusus membahas kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kira-kira sudah mulai terbayang belum betapa pentingnya ini sirah? Ya, satu lagi lah ya, ini satu lagi. Ini pendapat dari kalangan ulama yang sangat terkenal dalam masalah tazkiyatun nafs ya. Misalkan Ibnu Zawji ya. Ini sering juga saya sampaikan kalau pas lagi kultum ya. Ya, ini pendapat beliau ini. Ra'aitul ishtighala bil fiqhi wa sama'il hadithi la yakadu yakfi fi salahil qalb. Ya, jadi kata beliau illa an yumraja bir raqaiq wan nawri fi siyaris salaf salihin. Jadi kata beliau ini, kalau kita hanya dicukupkan menguasai mempelajari ilmu fikih, kalau kita hanya dicukupkan mempelajari hadis-hadis Nabi, ya, maka sesungguhnya itu belumlah cukup. Dan kata beliau, dan tidak cukup untuk kemudian memperbaiki hati kita. Yang bisa melembutkan hati kita, yang bisa membersihkan hati kita, kata beliau, yaitu ketika kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya ini pandangan beliau ya, andai saja ada yang tersisa satu saja dari peninggalan Rasulullah SAW, apa kata beliau? Rumah. Kan sekarang kita nggak tahu di mana, maksudnya belum ada, nggak ada kan wujud fisik rumah. Walaupun sekarang banyak ya yang mencoba membuat replikanya ya, gambaran tentang kondisi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau itu punya pandangan pendapat, sayang banget rumah dari siapa Rasulullah itu dihancurin. Seandainya masih ada, sisain saja rumahnya saja atau kamarnya saja. Itu sudah benar-benar luar biasa, memberikan banyak sekali ilmu kepada kita. Itu benar-benar memberikan banyak sekali manfaat. Ya, dengan melihat rumahnya saja itu benar-benar memberikan efek yang luar biasa untuk kehidupan kita kaum muslimin. Cukup dari jangan rumah lah kata beliau, kamarnya saja kamar. Pernah lihat replika kamarnya Rasulullah SAW? Kan viral ya, walau misal kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi sosok pemimpin dunia begitu ya. Tapi luar biasa kebersahajaannya dan seterusnya, ini luar biasa, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, ini juga masih kata Imam Ibnu Qayyim, wa usulil ilm, setiap pokok dari perkara-perkara, ya, setiap pokok dari suatu perkara itu adalah ilmu. Dan kata beliau, wa anfa'ul ulumin nadhru fi siyari Rasulillah SAW, dan ilmu yang paling
banyak memberikan manfaat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu adalah ilmu tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi Bu, jadi ilmu yang paling dirasa, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak memberikan manfaat itu adalah ilmu yang berkaitan dengan apa? Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin, kata beliau, seseorang itu bisa menguasai ilmu fikih dengan baik, dengan benar, bisa menguasai ilmu Al-Quran dengan baik dan benar, jika tidak mengetahui sirah Nabi SAW. Nggak akan mungkin, mustahil, kata beliau. Seseorang itu bisa faham. Kenapa? Karena begitu banyak ibadah ya, kemudian hukum-hukum dalam Islam itu tidak terpisahkan dari rangkaian peristiwa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau peristiwa peperangan Nabi SAW. Contoh, saya kasih contoh satu saja, tayamum itu Pak, syariat tayamum itu kan, syariat itu terjadi saat ketika peristiwa peperangan, perang Bani Mustalik namanya, tahun 6 Hijriah nanti. Kalau saya ceritakan kisah ininya langsung pasti ibu. Kisah apa? Masih ingat ibu kisah Siti Aisyah yang kalungnya itu terjatuh? Ya kan? Waktu itu kan Siti Aisyah kebelat lah ya, pengen buang air kecil gitu. Lalu kemudian jatuh kan kalungnya. Nah itu kan syariat tayamum itu munculnya itu dari peristiwa itu kan. Haditsul ifki. Jadi waktu itu kan para sahabat juga, waduh ini tanggung bener nih. Tempat berhentiannya itu jauh dari mata air lah, kira-kira begitu kan. Maka saat itu kan mencari Siti Aisyah kemana, waktu sholat tiba, sementara waktu pencariannya itu jauh dari tempat pencariannya itu jauh dari tempat berwudu, maka turunlah ayat untuk tentang tayamum. Nah kira-kira begitu. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah yang kita laksanakan, termasuk sholat jama' qashar itu kita temukan peristiwa ini turunnya itu kan berkaitan dengan perang Khandaq nanti kayak begitu. Jadi saat nanti ketika mempelajari sirah, sebetulnya peperangan misalkan, nanti kita akan turunkan tuh ayat-ayat di sana. Lalu kemudian ternyata pelaksanaan dari ibadah itu ternyata ini adanya dalam peristiwa tersebut, peristiwa perang apa dan seterusnya, seperti yang barusan disampaikan. Jadi penting. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, mustahil seseorang itu bisa menguasai ilmu fikih dengan benar, dengan sempurna, dengan baik. Mustahil seseorang itu bisa mempelajari Al-Quran dengan baik, kemudian tanpa dia bisa memahami sirah dengan baik ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit tambahan untuk menguatkan kita betapa pentingnya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kebayang sampai di sini, Pak? Ini masih banyak sebetulnya pandangan-pandangan para ulama ya tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi ya. Nah, jadi kita penting juga bakal mempelajari sirah Nabi untuk kita ajarkan kemudian ke anak dan cucu kita. Ya, harapannya terlahir kembali generasi-generasi gemilang seperti di awal kegemilangan Islam ya. Nah, berikutnya saya ingin juga menyampaikan sedikit kondisi ya, gambaran kenapa kemudian Nabi itu lahir di Arab begitu ya. Nah, ini bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari bangsa Arab begitu ya. Ada apa dengan bangsa Arab saat itu? Seperti apa sih kondisi bangsa Arab saat itu sehingga kemudian Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat ya, menjadi tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak di Cimahi gitu ya? Tahu dulu ada Cimahi baru-baru aja adanya Cimahi ya. Cimahi tahun berapa ada? 2000 berapa Cimahi ya? Kenapa nggak di Indonesia dan seterusnya? Jadi memang waktu itu bangsa yang paling amburadul kira-kira gitu ya. Bangsa yang paling rusak, bangsa yang paling ancur-ancuran, paling rusak, yaitu bangsa Arab waktu itu. Hancur. Jauh sebelum kita kenal, yang kebayang oleh bapak-bapak, ibu-ibu, emang sebelum ada Rasulullah SAW itu kondisi Arab
Yang terlintas lah kira-kira yang kebayang oleh Bapak Ibu apa? Yang kebayang sebelum adanya Islam. Yang terkenal sekali bangsa Arab. Kentalnya dengan apa orang Arab itu? Judi. Dengan apa lagi? Mabok ya. Oh iya, minum khamar ini apalagi nih? Sampai pengharamannya saja harus 4 kali tahapan begitu ya. Minum minuman keras, apalagi? Perzinahan. Zina. Sampai-sampai sampai-sampai kurang ajarnya itu. Sampai-sampai ada 2 pasang laki-laki pemuda-pemudi itu berbuat zina di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada 2 pemuda namanya Isyaf dan Nailah itu. Ini kurang ajarnya nih ya. Ka'bah yang disucikan itu ya. Ini dipakai berbuat zina sampai kemudian turun azab Allah. Jadi 2 laki-laki ini kemudian nanti diazab oleh Allah jadi batu. Lalu kemudian nanti ya jadi batu. Yang Isyaf ini kemudian nanti disimpannya di Bukit Safa. Ya. Kemudian yang patung siapa? Yang jadi patung jadi ya. Itu yang Nailah itu di Bukit Marwah. Dan konyolnya lagi itu disebutlah bangsa Arab kan dikenalnya jahil bodoh. Sudah dia menodai kesucian Ka'bah. Nanti suatu saat 2 patung ini justru malah disembah oleh mereka. Nah, inilah kenapa disebut dengan bangsa jahiliyah. Bangsa jahiliyah kenapa? Bodoh. Ya tadi karena ini sudah merusak tapi kemudian disanjung-sanjung. Kira-kira hari ini ada nggak sesuatu yang merusak tapi malah dipuji-puji, disanjung-sanjung, jadi icon bahkan? Ada nggak kita mendapati nggak kehidupan di hari ini? Sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, ya dipertontonkan begitu ya, seakan-akan jadi icon gitu. Berarti kembali kita, jadi kejadian seperti ini berulang berarti kalau begitu ya. Kemudian apa lagi di zaman jahiliyah itu yang paling ini ya, yang paling mendominasi lah kira-kira ya, menyembah patung kan, nyembah patung ya, benar nggak? Nyembah patung. Orang Arab terkenal sekali menyembah patung. Awalnya sebetulnya bangsa Arab itu bukan penyembah patung awalnya itu. Cuman gara-gara, nah ini kisah awalnya itu dari mana sih bangsa Arab itu jadi koleksi patung, kemudian nyembah patung. Jadi awalnya itu bermula dari seorang yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Siapa namanya? Ka'ab bin Lu'ay. Ini kalau belajar sirah memang ini banyak muncul nama, tempat nanti itu ya. Kan Ka'ab juga banyak tuh di zaman Nabi ini. Jadi jangan sampai ketukar gitu ya. Ini Ka'ab bin Lu'ay namanya. Silsilah awal muasalnya kenapa bangsa Arab itu bisa jadi penyembah patung. Jadi suatu ketika Ka'ab bin Lu'ay itu pergi ke Syam. Jadi orang Arab itu profesinya berdagang. Dan biasa mereka kalau berdagang itu ke Syam. Di Syam itu ketemu banyak sama orang Romawi, Persia. Jadi dulu peradaban yang paling disanjung-sanjung, super powernya lah gitu ya. Kalau sekarang modernnya Amerika, sama apa sekarang yang di adik kuasa teh? Amerika sama apa sekarang teh ya? Cina modernnya. Ya, kalau dulu di zaman Nabi itu yang paling berkuasa, adik kuasa itu 2. Ya, jadi dari dulu juga 2 ya. Persia dan Romawi. Kemudian Ka'ab bin Lu'ay melihat kok orang-orang Romawi mah, Persia mah orang nanti hidupnya tuh makmur, sukses gitu ya, sejahtera, ekonominya maju, berkembang pesat begitu. Lalu kemudian waktu itu tuh mumpung ketemu sama orang-orang Romawi, Persia, dia kemudian bertanya, kenapa ya orang-orang Romawi Persia ini nggak seperti orang Arab?
Kehidupannya maju, ekonominya maju, ilmu pengetahuannya, semua segala bidang maju. Apa sih rahasianya? Kemudian dijawab oleh orang Romawi Persia yang membuat mereka maju, ekonominya maju, berkembang segala macam, itu disebabkan karena menyembah patung. Jadi alasannya satu, Tuhan kami, ya, patung ini yang memberikan kami banyak sekali karunia. Nah, akhirnya kemudian tersimpulkanlah, ya, oleh seorang Ka'ab bin Lu'ay, oh berarti lamun kitu mah, kalau seperti itu mah, kalau hidup kita ingin sukses, kalau hidup kita ingin maju, kalau peradaban orang Arab ingin maju, berarti apa? Berarti harus menyembah Tuhan yang sama, patung yang sama, sebagaimana yang disembah oleh orang-orang Persia dan Romawi. Dibawalah tuh patung ke Arab, ke Mekah, dibawa, diperkenalkan, hei bangsa Arab, pengen maju, pengen berkembang hidupnya, pengen sukses, pengen sejahtera seperti orang Persia, seperti orang Romawi. Ternyata rahasianya mereka itu menyembah patung ini. Jadi kalau ingin sukses, maka sekarang kita beralih, kita sembah patung ini. Jadi beramai-ramai lah tuh menyembah patung ini. Jadi apa pelajarannya buat kita? Kekaguman kita terhadap suatu bangsa, kekaguman seseorang, ya, kekaguman seseorang, kekaguman terhadap bangsa lain, gitu ya, peradaban bangsa lain, itu ternyata punya efek, punya dampak terhadap apa coba? Terhadap kerusakan akidah, benar ya? Merubah keyakinan kan? Merubah banyak tatanan kehidupan. Ya. Yang terbaru apa coba? Kalau kita ngikutin berita yang viral belakangan ini, ya, itu sampai kemudian mang-mang Gojek itu sampai antrian sampai 2 jam 3 jam itu. BTS, ya kan? Coba bayangkan sampai histeris. Itu yang ngantri. Tahu BTS Bu? Oke lah, bisi channel loading. Oh saya yakin ibu-ibu Al-Mujadid mah lebih keren atau tahu ya BTS. Bapak tahu BTS Pak? Ini grup apa? Apa isinya K-pop ya, dari Korea itu. Dance ya, yang lagi digandrungi oleh anak-anak muda kita hari ini. Kan itu yang antri itu anak-anak muda yang berhijab, berjilbab, sampai histeris, sampai cangkang dusnya itu sampai disayang-sayang segala macam. Nah, luar biasa. Ini kekaguman terhadap tradisi budaya peradaban luar itu memberikan banyak dampak, ya, terutama banyak dampak buruknya sebetulnya, dampak buruk, bahkan bisa merubah akidah. Tadi orang Arab berawal dari kekaguman, beralih kan jadi keyakinannya patung yang disembahnya jadi berubah tuh keyakinan. Atau mungkin kalau hari ini yang harus diwaspadai itu pemikiran liberal yang sekarang ini luar biasa di Indonesia. Kan banyak tuh para santri kemudian dibeasiswain untuk menempuh pendidikan di barat begitu. Di barat mereka difasilitasi, semua difasilitasi. Mungkin sampai pendidikan paling tinggi jenjangnya. Lalu kemudian nanti apa yang terjadi ketika melihat peradaban barat di Eropa yang begitu maju, begitu apalagi kehidupannya yang maju, berkembang pesat luar biasa. Banyak yang setelah pulang dari sana itu mereka apa kemudian pikiran yang ada dalam benak pikiran mereka? Mereka mengatakan, tuh di barat itu mereka nggak ngaji, mereka nggak sholat, mereka jauh dari agama, jadi maju. Jadi kalau ingin hidup maju mah, kalau bisnis pengen sukses, kalau kehidupan pengen maju, berarti jangan disangkut pautkan dengan masalah agama. Orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu mereka sukses, maju dalam pikiran begitu ya. Ya maksudnya
dan memang benar adanya begitu ya, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, semua hari ini semua kiblatnya dari barat, dan di sana jauh dari nilai-nilai agama Jepang dan seterusnya. Pulanglah ke Indonesia, menghidup yang maju. Kalau pengen hidup maju, berkembang, hidup maju begitu ya, maka itu kudu ngaji, itu kudu. Nah ini yang bahaya. Nah ini makanya berjamur pemikiran-pemikiran yang seperti ini di Indonesia, sekuler. Jadi janganlah segala sesuatu segala urusan dikaitkan dengan masalah agama. Nah begitu, hati-hati. Ini pemikiran-pemikiran seperti ini dulu pernah terjadi, ini merusak. Ya, kalau dulu tokohnya Ka'ab bin Lu'ay. Nah, hari ini juga kita akan menyaksikan, karena sesungguhnya sejarah itu akan terus berulang. Yang membedakan apa? Waktunya, tempat, dan tokohnya. Jadi begitu, yang namanya sejarah mah pasti berulang. Peradaban juga berulang, sama begitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan. Yang bedanya apa tadi? Waktunya beda. Yang kedua apa lagi? Tempatnya. Yang ketiga, sosoknya, tokohnya. Nah, maka dari kondisi bangsa Arab yang benar-benar rusak, yang semerawut, yang rusak perzinahan, khamr, perjudian, pembunuhan. Ini pembunuhan menjadi khas ya orang bangsa Arab waktu itu, karena mereka gampang berantem antar suku. Kan banyak kabilah-kabilah suku. Tawuran kalau sekarang mah itu udah menjadi pemandangan yang biasa ya, dulu di bangsa Arab. Nah, di tengah kondisi bangsa yang paling rusak moralnya pada saat itu, maka kemudian di bangsa Arab itulah, di tanah Arab itulah lahir sosok yang agung, sosok yang mulia, yang kalau judul tema kajiannya apa tadi itu, lahirnya sang ya cahaya ya, apa judulnya tuh? Ada yang lihat judulnya di flyer? Lahirnya sosok sang pembawa cahaya. Ya, lahir. Ya, jadi bisa kebayang, makanya Nabi SAW dianalogikan cahaya tadi, menerangi kegelapan. Dunia yang tadinya gelap, bahkan kegelapan dunianya ini berlangsungnya, hitungannya rentangnya lama sekali. Kurang lebih 565 tahun, kata Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah al-Nihayah. rentang Allah tidak mengutus ya. Jadi biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala masa tugas nabi itu berhenti selesai, biasanya itu Allah mempersiapkan generasi berikutnya. Contoh Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu masa tugasnya sudah mau selesai. Itu sebelum meninggal, sebelum selesai, itu Allah sudah mempersiapkan penggantinya. Nabi Ibrahim. Kemudian Ismail, Ishak. Ismail sudah mau selesai masa jabatannya sebagai nabi, masa tugasnya, maka Allah mempersiapkan Nabi Ishak. Nabi Ishak sudah mau selesai, Allah persiapkan Nabi Yakub. Nabi Yakub terus begitu. Sampailah ketika sampai Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit. Dari sejak itu tuh Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi, seorang rasul, sehingga dunia ini berjalan tanpa ada seorang pembimbing, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan itu masa dari Nabi Isa ke lahirnya Rasulullah SAW itu kurang lebih sekitar 565 tahun. Lama nggak? Lama sekali. Sehingga diibaratkan, maka kenapa sebagian ulama itu mengibaratkan Rasulullah itu seperti cahaya? Karena memang begitu Rasulullah lahir, itu bagaikan seperti cahaya yang menerangi kegelapan bumi yang sudah sekian lamanya gelap bumi ini. Begitu lahir Rasulullah SAW, maka diibaratkan seperti cahaya, seperti terbitnya matahari ya. Dan yang menyebutkan Nabi cahaya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebutkan cahaya ini bukan sahabat Nabi, bukan hanya para ulama, tetapi langsung yang menyebutkan cahaya
yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahirnya Nabi itu bagaikan sosok cahaya. Dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat ya dalam Al-Qur'an ya yang menggambarkan cahaya ya. Benda di langit ini yang punya cahaya apa? Yang menyinari atau yang mengeluarkan cahaya? Matahari. Di samping matahari ada apa? Bulan ya. Sepakat ya, matahari dan bulan. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraj. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebut ada dua cahaya itu. Yang pertama siraj. Pernah dengar kata-kata siraj? Siraj. Ada namanya siraj ya. Apa siraj ya gitu ya. Ada juga kan siraj. Tokoh ya, Said Aghil Siraj dengan Siraj. Siraj itu artinya cahaya, Bu, Pak. Cahaya siraj itu. Siraj itu cahaya yang dimiliki oleh matahari, namanya siraj. Jadi kuatnya cahaya matahari itu namanya siraj. Wa qamaram munira. Wa qamaram munir. Cahaya yang kedua yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an namanya munir. Ada yang namanya munir? Ada ya? Munir itu cahaya. Cahaya apa? Cahaya bulan. Jadi kalau siraj itu cahaya, sifat cahayanya terang, kuat. Kalau munir itu sifat cahayanya lembut. Ya. Dan yang menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menyimpati Rasulullah dalam Al-Qur'an itu dengan dua cahaya ini. Ya. Inna ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Jadi cahaya yang Allah berikan kepada matahari dan bulan itu digabung lalu kemudian Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kalau matahari cuman hanya bisa menerangi kita di siang hari saja, dan cahaya bulan itu menerangi yang mampu menerangi kita hanya di waktu malam hari saja. Tapi Nabi SAW karena ayatnya sirajan munira, Rasulullah SAW itu bisa menyinari umat manusia yang tidak hanya di siang hari saja tapi juga di malam hari. Itu makna dari sirajan munira. Jadi memang Allah sendiri yang menyebutkan bahwa Nabi itu memang cahaya. Nabi itu cahaya. Ya, tadi karena memang diutusnya Nabi setelah ini alasan kenapa Nabi disebut cahaya ya, sang pencerah atau ya cahaya. Nabi lahir itu setelah sekian lama generasi bumi ini tidak dipandu, dibimbing oleh seorang Nabi dan Rasul. Lalu kemudian tadi cahaya, kenapa? Allah sendiri yang menyifati Nabi dua sifat cahaya yang Allah berikan kepada dua benda di alam semesta ini itu digabung lalu kemudian diberikan kepada seorang diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya juga adalah waktu lahirnya, waktu lahir. Terakhir lah ini ya, ini sampai jam 6 ya. Terakhir, waktu lahir. Kapan lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan Rasulullah itu tepatnya itu lahirnya itu menjelang waktu subuh kan, ya kan? Jadi seakan-akan Nabi SAW itu ketika lahir itu seakan-akan Rasulullah itu menerangi ya setelah lama malam itu gelap kan, malam tuh dari mulai Isya gitu kan gelap terus kan mendekati subuh itu cahaya mulai terang tuh. Nah, di waktu itulah Rasulullah SAW itu lahir. Jadi memang diibaratkan Nabi itu lahir seperti diibaratkan fajar yang menyingsing, seperti apa namanya terbitnya matahari begitu. Jadi dari semua aspek itu masuk kira-kira gitu ya. Dari semua aspek itu masuk. Dari si waktunya masuk. Lahirnya itu nggak tengah malam banget, tapi sudah menjelang ya. Menjelang fajar gitu. Jadi bercahaya ya. Jadi ini sosok yang luar biasa Nabi SAW ini sampai
Nabi SAW pun oleh Allah disebutnya langsung cahaya. Bahkan dan memang saat ketika lahirnya pun memang saat ketika lahirnya itu Siti Aminah itu melihat ada cahaya yang terpancar di dinding rumah Rasulullah SAW. Ya, jadi ini nanti mungkin di pertemuan berikutnya ini tentang lahirnya Nabi SAW ini kita akan kupas lebih dalam, ya, beberapa peristiwa ya yang terjadi, ya, di antaranya, dan ini peristiwa yang sahih, ya, termasuk nanti yang saya coba sampaikan ada beberapa peristiwa yang berseliweran gitu, ya. Ini bagaimana pandangan para ulama terhadap peristiwa tentang riwayat ini begitu, ya. Tapi yang sahih, ya, yang sahih itu saat ketika Rasulullah lahir itu memang Siti Aminah melihat ada cahaya yang terpancar yang memancar ke dinding rumah. Jadi seperti kayak kalau ada apa namanya itu? Apa namanya itu? Kalau buat proyektor, ya? Ya, proyektor, ya. Yang kalau cahaya yang buat slide itu, ya, proyektor itu, ya. Kayak gitu tuh, nyorot cahaya itu. Cahaya nyorot, lalu kemudian itu di sana itu ada sebuah riwayat yang lain menyebutkan, Syekh Mubarakfuri itu menyebutkan di dindingnya itu terlihat ada sebuah bangunan-bangunan yang megah. Jadi ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksudkan cahaya yang kemudian tampak seperti sebuah istana itu adalah yang dimaksud adalah Persia Romawi. Jadi bangsa waktu itu yang berkuasa yaitu adalah bangsa Persia dan Romawi, dan semua itu akan ditaklukkan oleh Islam. Jadi itu sudah terpancar dari ketika sejak lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira itu barangkali, ya, sedikit lah, ya, sebagai awal dari pengantar, ya, sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita nanti mungkin akan masih berbicara tentang situasi suasana lahirnya Nabi SAW, tapi paling tidak kita sudah tergambar, ya, tadi bagaimana awal dari lahirnya Nabi SAW sampai kemudian Nabi pun disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cahaya, bahkan cahayanya gabungan antara cahaya matahari dan cahaya bulan, sirajan munir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.